Halo teman-teman, balik lagi di videoku. Nah, kali ini aku mau makeover ruang tamu dan di sini temanya untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri. Jadi karena sebentar lagi kita mau lebaran, makanya stylingnya juga ngikut untuk menyambut lebaran gitu. Dan karena kalian akan lihat setelah before ini. Alasan utama aku makeover ruang tamu ini adalah karena sofanya. Bisa kalian lihat sendiri kondisinya udah buruk banget. Dan aku tuh berencana untuk membeli sofa baru. Tapi daripada beli sofa baru doang, mending aku juga ngerombak satu ruangan ini biar jadi lebih homey dan lebih cozy lagi. Kondisi ruang tamunya memang butuh beberapa touch up karena temboknya udah belang-belang gitu, terus lantainya juga kusam, terus juga pintunya juga kusam, dan plafonnya juga udah ada beberapa titik bocor gitu. Terus juga di rumahku baru dialirin gas gitu, jadi di atasnya ada selang gas. Nah, itu kan masangnya lumayan ngasal ya, jadi mau dirapihin juga. Ini adalah mood board untuk living room makeovernya. Jadi di sini ada color palette-nya. Aku milih 4 warna. Terus habis itu aku cari inspirasi untuk warna sofa karena aku mau beli sofa kan, jadi aku pilih yang warna abu-abu. Terus di sini aku nyari inspirasi buat karpet dan aku nemu motifnya yang hampir sama. Terus di sini juga ada inspirasi untuk lampu lantai. Aku udah punya lampunya, tinggal aku DIY gitu. Terus juga aku mau banget punya ruangan yang ada moldingnya gitu, jadi aku pengen melakukan wall molding dan motifnya kurang lebih kayak gitu. Terus juga untuk di sofanya, sarung bantalnya aku pengen yang macem-macem gitu, jadi ada yang macrame kayak gini, terus ada juga yang aku DIY sendiri tuh yang kayak gitu. Nanti DIY-nya aku taruh link di bawah kalau kalian belum nonton. Terus juga di sini ada inspirasi untuk sarung bantal yang warnanya agak lebih tua gitu. Terus juga aku mau di sofanya itu ada throw blanket biar kayak ruang tamu di luar negeri gitu. Tapi aku suka banget sih naruh throw blanket gitu. Dan ini adalah inspirasi untuk styling di coffee table-nya. Jadi di sini mungkin bisa ditaruh nampan, terus ada buku-buku, ada scented candles atau diffuser mungkin. Aku sih prefer diffuser ya. Sama ada vas bunga. Dan ini adalah list kegiatan yang akan aku lakukan gitu. Pertama-tama yang aku lakukan untuk ruangan ini adalah ngecat, dan di sini aku pakai catnya yang Jotun Majestic True Beauty yang matte. Terus ini aku pakai warnanya white atau brilliant white gitu, aku lupa, tapi pokoknya yang paling putih. Di sini aku juga ngecat saklarnya pakai cat tembok yang sama. Di sini kita masuk ke tahap wall molding. Nah, jadi aku beli moldingnya pakai gypsum karena gypsum tuh tinggal tempel sebenarnya. Terus habis itu langsung dicat aja pakai cat tembok. Kalau misalkan kayu itu harus di conditioning dulu sebelum diaplikasikan cat tembok. Jadi pakai gypsum. Nah, gypsum itu untuk wall molding aku udah survei paling kecil itu lebarnya yang 5 cm. Nah, biasanya kalau mau bikin kayak gini kalian harus ngitung dulu berapa kebutuhannya, dan kalau misalkan banyak itu biasanya pembuatannya 1 hari gitu. Jadi ini masih basah. Nah, ini perbedaan contoh yang masih basah kayak gini sama yang di bawahnya itu yang udah kering. Ini
Ini dia hasil potongnya. Jadi aku pengen buat adu manis gitu di setiap sambungannya. Terus aku pakai penggaris siku. Nah, kita sekarang mau bikin adonan untuk nempelin si gipsumnya ke dinding. Jadi adonannya itu terdiri dari lem fox yang dicairkan dengan air, terus abis itu dimasukin compoundnya. Terus karena di pola molding aku ada yang panjang dan itu berat, jadi aku bantu untuk menahannya pakai paku. Sebelum ditempel ke dinding, kalian bisa ukur dulu di mana akan menempatkan si moldingnya. Nah, di sini setelah ngukur langsung ditempel-tempelin aja adonan tadi ke moldingannya, terus langsung ditempel. Nah, seperti tadi yang udah aku bilang, jadi ada beberapa moldingan yang panjang banget dan itu berat banget. Jadi butuh tambahan support, jadi dipaku. Untuk moldingan yang kecil itu bisa hanya dengan adonan tadi yang langsung ditempel ke tembok. Supaya rapi, pinggiran dari moldingnya itu diisi pakai adonan compound. Jadi nggak ada celah-celah yang bolong gitu. Jadi kesannya tuh kayak nyatu ke temboknya. Ini dia hasil jadinya, dan molding ini benar-benar bikin ruangan tuh jadi terlihat lebih tinggi dan lebih luas. Setelah compoundnya kering, adalah waktunya untuk mengamplas karena nanti pasti ada compound yang nempel-nempel di bagian luar dari gipsumnya dan itu juga ikut mengering. Jadi harus diamplas supaya hasilnya halus. Setelah mengamplas, selanjutnya kita mengecat si wall moldingnya dengan cat tembok yang sama dengan temboknya. Oh iya, sama tadi inget nggak di awal itu aku bilang ada kabel gas. Nah, di sini aku tutupin pakai penutup kabel yang lumayan besar gitu, tapi itu jadi membentuk suatu molding lagi gitu, lucu banget. Terakhir adalah tahap finishing. Nah, di sini kita benar-benar poles ulang semuanya supaya rapi. Jadi dari tembok mungkin masih ada yang bolong-bolong atau warnanya nggak rata gitu, itu dicat lagi. Terus wall molding yang warnanya juga masih bolong-bolong juga dicat lagi, ataupun yang masih ada teksturnya gitu wall moldingnya juga diamplas lagi dan dicat lagi. Untuk kusen di atas pintu ini sebenarnya udah kena rayap gitu, tapi ayahku benerin sementara dengan cara nutupinnya pakai triplek. Sekarang kita beralih ke cara masang plin. Nah, ini plinnya aku beli yang PVC, aku belinya di online shop. Cara pasangnya mudah banget, jadi tinggal pasang multipurpose sealant dan menggunakan sealant gun. Terus di sini aku pakai Pro Seal yang warnanya brown. Nah, untuk yang temboknya nggak rata, kalian bisa pasang sealantnya banyak karena supaya mengisi gap antara si plin dengan tembok. Untuk sambungan kayak gini, kalian bisa kasih sisa-sisa sealant yang ada di samping-samping itu ke sambungan ini. Jadi kayak diisi-isi aja gitu.
Terus supaya rapi, sisa-sisa silen yang di luar sambungan itu dielap aja. Hasil jadinya kayak gini dan kebetulan banget warna silennya pas. Nah, ini dia overlook dari hasil pasang molding dan plainnya. Kelihatannya nggak terlalu susah, tapi ini cukup detail, jadi takes your time. Sama kalau kalian sadar sebelah sini itu moldingnya cuma di atas, karena di bawahnya tuh bakalan ada sofa, dan untuk hemat budget juga. Oh iya, untuk finishing plainnya itu samping-sampingnya aku kasih silen lagi, tapi yang warnanya putih supaya debu-debunya nggak masuk. Dan ini adalah look dari pintu masuknya kalau udah dipakein gorden. Dan di sini aku pakai 2 gorden, ada vitrase sama gorden utamanya. Vitrasenya aku beli di online shop, kalau gordennya aku beli di IKEA, dan aku tambahin pengait gorden gitu yang aku beli di online shop juga. Sekarang kita udah mulai masuk ke bagian mendekor. Nah, di sini pertama aku mau kasih karpet di ruang tamunya, dan karpet ini aku beli di online shop. Temanya sih ala-ala Skandinavian gitu, jadi ambil motifnya yang simple, cuman black and white gitu. Motif karpetnya mirip banget kan sama moodboard aku yang di depan tadi, itu yang meyakinkan aku untuk ambil motif ini. Lanjut, kita masukin sofanya, dan ini sofanya aku suka banget karena warnanya sesuai banget sama apa yang aku bayangin. Nah, di sini aku beli sofanya yang L gitu, jadi ada yang 3 seater sama dapet 1 puff. Ini juga aku beli di online shop loh, nanti linknya bakal aku taruh ya. Di pojokan aku tambahin guci yang udah dipunya sebelumnya, dan tadinya kan kayak ada ranting dan bunganya gitu, tapi aku sortir lagi, jadi aku ambil yang rantingnya aja. Di pojokan sini aku juga mau kasih standing lamp. Nah, ini standing lampnya DIY-nya bakal aku taruh linknya di atas. Dan standing lamp ini bagus banget untuk bikin suasana ruang tamu jadi lebih warm. Terus di sini aku masukin meja tamu yang udah ada sebelumnya, karena meja ini masih sesuai sama tema dari ruang tamu ini. Awalnya di pojok sini mau ku taruh tanaman gitu, tapi berhubung aku punya kucing dan kucingku tuh seneng banget nengok keluar. Terus karena jarak dari sofa ke jendelanya agak jauh, makanya aku beli ini biar mereka bisa ngintip-ngintip juga keluar. Lanjut, kita akan mendekor sofanya, dan di sini pertama-tama aku akan taruh throw blanket gitu. Aku suka banget sih konsep throw blanket yang ada di sofa, karena semisal cuacanya hujan gitu kan enak ya santai-santai di sofa sambil selimutan. Terus kita lanjut masukin bantal, dan di sini aku milih beberapa motif dan tekstur. Yang pertama itu bantal kuningnya linen bahannya. Terus yang kedua itu ada DIY geometric cushion covers, itu udah aku buat juga, nanti linknya aku taruh di atas. Dan ini ada juga sarung bantal warna coklat, itu bahannya suede. Aku belinya bahan, terus aku minta jahitin di penjahit. Terus ada bantal bulu-bulu, dan yang terakhir ada bantal macrame. Nah, bantal macrame ini juga ada DIY-nya di atas. Untuk hiasan di temboknya, aku mau nambahin lukisan gitu. Ini frame-nya aku beli di IKEA, namanya Fishbowl, yang ukurannya 50 x 70 cm. Dan ini aku print lukisan gitu, ukurannya 50 x 70 cm juga. Sebenarnya aku nyari frame yang lebih besar daripada ini, tapi aku nggak nemu di Tokopedia atau Shopee. Kalau kalian tahu boleh dong share linknya di bawah ya.
Lukisannya bakal kutaruh di atas sofa dan di tengah-tengah moldingnya. Mari kita dekor meja tamunya. Di sini pertama aku ngasih baki atau tray gitu dari kayu. Terus aku naruh juga majalah. Di sini aku ada Casa Indonesia. Ini bukunya recommended banget. Kalian harus beli kalau kalian suka banget sama home decor atau arsitektur gitu. Atau kalau kalian pengen bangun rumah, ini berguna banget buat kalian. Terus di sini aku nambahin beberapa kue lebaran karena sebentar lagi kita menyambut lebaran ceritanya. Dan di sini ada permen-permen juga mungkin. Terus di sini aku nambahin vas bunga gitu sama reed diffuser, nggak lupa biar ruang tamunya wangi. Meja tamu adalah salah satu tempat yang bisa kita mainin atau kita styling. Jadi nanti ketika udah nggak lebaran, kita bisa naruh-naruh barang lain di sini kayak scented candles atau jar-jar lucu gitu atau vas bunga lucu biar bagus. Terus udah gitu kalau mau styling itu jangan lupa harus dinamis. Ada yang pendek, ada yang sedang, ada yang tinggi. Segitu dulu video living room makeovernya. Semoga video ini bisa menginspirasi kalian untuk mendekor ruang tamu. Dan kalau kalian suka sama konten-konten yang aku buat, please like, comment, and subscribe. Terima kasih.